Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Orang ganteng ini, gimana kabarnya nih Mas Budi? Sehat. Oh, aduh. Gimana? Alhamdulillah Mas Budi kita ketemu lagi ya Mas. Iya, alhamdulillah, yang penting pada sehat ya Mas ya. Iya Mas, ini teh sebentar lagi kan mau bulan suci Ramadan ya Pak Mas. Iya. Kira-kira apa Mas persiapan Mas Budi ini nih? Udah punya persiapan gimana ini? Apa ya? Palingannya persiapan buat nanti sahur, ya. buka. Oh gitu. Iya. Nggak punya apa gitu Mas kira-kira yang mau dipersiapkan gitu, yang spesial gitu deh Mas? Oh, jadi keingetan nih. Saya teh kemarin cerita ceramahnya Pak Ustadz teh. Ya. Kayak gini. Sahabat Nabi yang mulia, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah, beliau pernah bercerita bahwasanya Faidan Nabi satu ketika pernah kita dengerin ceramahnya Pak Ustadz naik ke atas mimbar. Oke, ya Mas. Ketika beliau naik ke atas mimbar, tiba-tiba beliau berkata, Amin, amin, amin. 3 kali beliau mengatakan amin, amin, amin. Kemudian ada seorang sahabat yang selesai Nabi ceramah, ada seorang sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nggak biasanya Anda, kalau bahasa kitanya, nggak biasanya Anda berceramah tadi bilang amin, amin, amin. Ada apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya atani Jibril. Barusan Jibril datang kepadaku, kemudian menggambarkan kepadaku bahwasanya ya Muhammad, man adroka ahada walidayhi famata fadakhalan nar. Wahai Muhammad, siapapun daripada umatmu yang kemudian dia itu menemukan salah satu dari kedua orang tuanya ataupun kedua orang tuanya yang mana dia itu tidak berbuat baik kepada orang tuanya, dia sia-siakan orang tuanya, dan dia mati dalam keadaan seperti itu, fadakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Fa'abadahullah, semoga Allah jauhkan dia dari api neraka. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad, maka faqultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Kemudian yang kedua, Jibril berkata kepadaku bahwasanya wahai Muhammad, ya Muhammad, man adraka syahr Ramadan, barang siapa yang menemukan bulan Ramadan, famata falam yughfarlah, kemudian dia mati, dia meninggal dunia dalam keadaan belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fadkhalan nar, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Fa'abadahullah, semoga Allah jauhkan dia dari siksa api neraka. Qul amin, katakanlah amin wahai Muhammad, maka aku pun mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, wahai Muhammad, wa man dzukirta indahu falam yusolli alaih, falam yusolli alaik, siapapun daripada umatmu yang mana dia itu disebut namamu di sisinya tapi dia tidak mau membaca salawat kepadamu, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, maka fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Fa'abadahullah, semoga Allah jauhkan dia dari api neraka. Qul, katakanlah amin wahai Muhammad, maka aku pun mengatakan amin. 3 dari hadis ini ada 3 orang yang diancam masuk neraka. Yang pertama itu orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, orang yang tidak mau membaca sholawat padahal dia mendengar nama kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW disebut di sisinya. Ini yang kedua. Kenapa? Orang yang meninggal ketika dia memasuki bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum mendapatkan ampunan dari Allah dengan bulan Ramadan tersebut, dia diancam dengan neraka. Karena Ramadan adalah bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
bulan di mana Allah sangat mudah mengampuni daripada dosa-dosa seorang hamba-hambanya. Maka kalau di bulan Ramadan saja orang ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka hayhata di bulan lainnya lebih jauh dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan saja tidak mendapatkan maghfirah, kapan lagi dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya pantas orang yang ketika diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, sampai keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan, maka dia ancam masuk neraka. Oleh karena itu Jibril memohon kepada Allah agar diselamatkan dari neraka, artinya agar orang-orang itu dijauhkan dari hal-hal yang bisa, dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Salah satunya yaitu orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, orang yang durhaka kepada orang tua, kemudian juga orang yang tidak mau bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk bulan Ramadan, diberikan panjang umur dalam keadaan rindu dengan kedatangan Ramadan, dan dalam keadaan kita itu begitu menikmati daripada ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.